Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagian kedua dari materi benzena dan turunannya, yaitu sifat dan kegunaan dari benzen dan turunannya. Saya selalu mengingatkan untuk kalian tetap melakukan 3M, menjaga iman, aman, dan imun, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir tanpa halangan. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.10 dan 4.10 sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu dengan pembelajaran ini diharapkan kalian berpikir kritis, melakukan literasi, bekerja sama, berkomunikasi dan sebagainya untuk mempelajari tentang senyawa benzen dan turunannya yang berbahaya dan tidak berbahaya, tentunya dengan sikap yang mencerminkan nasionalisme sampai dengan peduli lingkungan. Untuk peta konsepnya, benzena dan turunannya dibagi menjadi dua materi pembelajaran. Di bagian pertama, kalian sudah mempelajari tentang struktur dan tata nama benzena dan turunannya. Di bagian kedua ini, kalian akan mempelajari sifat-sifat dan kegunaan dari benzena dan turunannya, meliputi sifat fisik dan kimia. Untuk sifat kimianya di sini, kita akan membahas juga tentang reaksi-reaksi kimia yang terjadi pada benzena. Samping itu, di kegunaan kita akan membahas tentang beberapa turunan benzen yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk benzena sendiri di bagian awal atau di bagian 1 sudah dijelaskan bahwa struktur benzena mengalami resonansi yaitu dari struktur Kekulé di mana dia melakukan resonansi pergeseran ikatan rangkap di mana di sini merupakan senyawa aromatik dengan ikatan rangkap tunggal yang selang-seling. Bisa digambarkan dengan 3 cara ini. Di sini di bagian kedua, kalian harus mempelajari bagian pertama di mana benzena itu mengalami beberapa substituen dari satu substituen atau monosubstituen, disubstituen sampai trisubstituen atau polisubstituen. Adapun di bagian kedua ini, sifat benzena seperti yang disampaikan di awal, untuk sifat fisikanya ada 6 sifat dari benzena itu sendiri. Yang pertama merupakan senyawa tak berwarna, berwujud cair pada keadaan suhu ruangan, titik didihnya lebih dari 80 derajat Celcius, punya bau yang khas, cenderung menyengat, bersifat volatil atau gampang menguap, dan non-polar. Adapun untuk sifat benzena secara kimia yaitu yang pertama mudah terbakar, berupa asam atau basa lemah, bersifat non-polar, cenderung toksik, walaupun tidak semuanya toksik, tapi lebih banyak ke toksik atau beracun, dan mudah tersubstitusi atau mudah mengalami reaksi substitusi. Untuk reaksinya sendiri, kita menggolongkan menjadi 4 reaksi pada benzena. Yang pertama, halogenasi. Pada reaksi halogenasi di sini, seperti halnya pada namanya, halogenasi ini berupa reaksi substitusi di mana salah satu atom H pada benzena digantikan oleh atom halogen. Misalkan di sini kita menggunakan Cl. Jadi ada satu buah H pada benzen atau struktur benzen yang digantikan oleh halogen membentuk klorobenzen atau secara umum halobenzen. Di sini ada katalis berupa FeCl3 dan hasil samping berupa HCl. Di sini bisa kita ubah Cl2-nya ini dengan halogen yang lain, bisa fluorin, bromin, atau iodin. Selanjutnya untuk reaksi yang kedua yaitu nitrasi. Sama halnya dengan halogenasi, nitrasi berupa reaksi substitusi. Di sini salah satu atom H pada senyawa benzen digantikan oleh atom nitro atau NO2, di mana NO2 ini berasal dari asam nitrat dengan katalis berupa asam sulfat, membentuk nitrobenzen, dan hasil samping berupa air. Selanjutnya untuk sulfonasi, ini juga masih substitusi, di mana salah satu atom H dari benzen digantikan dengan gugus SO3H atau gugus sulfonat membentuk benzena sulfonat dengan hasil samping berupa H2O atau air.
Yang terakhir alkilasi, ini substitusi di mana salah satu atom H dari benzen diganti dengan alkil. Dalam hal ini alkilnya berupa CH3 atau metil, membentuk metil benzen. Atau ada yang menyebutnya sebagai toluen dengan hasil samping berupa HCl. Ini beberapa reaksi yang terjadi pada benzena. Selanjutnya, untuk kegunaan benzena dan turunannya, yang pertama adalah toluen. Toluen berupa metil benzen digunakan atau penggunaannya yaitu berupa sebagai pelarut dan bahan dasar pembuatan TNT atau bahan peledak. Ini biasanya digunakan pada pembuatan dinamit atau peledak dengan skala yang besar. Yang selanjutnya itu stiren. Stiren di sini dirumuskan dengan gugus seperti ini ya, rangkap 2 dari CH dengan CH2, merupakan bahan dasar polimer sintetik seperti isolator listrik, boneka, sol sepatu, piring, dan cangkir. Cangkir yang dimaksud di sini bukan cangkir yang gelas atau dari kaca, tapi berupa cangkir yang berbahan dasar mirip styrofoam. Biasanya digunakan untuk cangkir kopi di terminal ataupun stasiun yang biasanya digunakan untuk sekali pakai. Selanjutnya untuk anilin. Anilin ini berupa strukturnya seperti ini ya. Anilin yaitu benzena dengan substitusi NH2 atau monosubstituennya NH2 berupa bahan untuk pembuatan zat warna diasu atau biasanya digunakan sebagai zat warna pada pewarna tekstil. Selanjutnya ada fenol. Ini yang penggunaannya agak marak di musim pandemi ini yaitu digunakan sebagai karbol atau untuk desinfektan. Jadi ini penggunaannya sebagai antiseptik atau dikatakan sebagai desinfektan. Rumusnya seperti itu. Untuk paracetamol, ini zat yang sebenarnya akrab atau familiar di lingkungan kita. Ada yang menyebutnya paracetamol, ada juga yang menyebutnya sebagai acetaminophen. Sama saja fungsinya atau kegunaannya sebagai obat penurun panas dan pereda rasa nyeri atau rasa sakit. Di pasaran biasanya disediakan dalam berbagai merek. Adapun rumus strukturnya sebagai berikut di sebelah kiri. Selanjutnya asam benzoat. Asam benzoat atau benzoic acid di sini digunakan sebagai pengawet makanan kaleng. Biasanya pada kemasan-kemasan kaleng akan diberi asam benzoat dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Fungsinya untuk pengawet makanan. Rumus strukturnya seperti ini, yaitu monosubstituen berupa gugus karboksilat. Selanjutnya asam benzena sulfonat atau yang terkenal dengan ABS, asam benzena sulfonat sebagai bahan aktif deterjen. Bisa dilihat di situ contohnya adalah pada deterjen yang kalian gunakan. Adapun strukturnya agak rumit karena ini berupa struktur yang panjang. Dari struktur yang panjang inilah yang menyebabkan salah satu kerugian dari penggunaan deterjen yaitu akan sulit terurai oleh lingkungan sehingga akan menjadi pencemaran lingkungan. Bisa dibayangkan karena strukturnya yang begitu panjang, dalam penguraian ABS ini akan terjadi dibutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya asam salisilat. Ini juga yang termasuk salah satu bahan yang populer atau familiar dengan rumus struktur seperti yang ada di sebelah kiri. Biasanya digunakan sebagai bahan aktif obat anti jamur pada kulit. Disajikan biasanya dalam bentuk salep kulit. Dari apa yang sudah saya sampaikan, silakan kalian untuk soal mandiri atau untuk menggali informasi lebih jauh, silakan telusuri dari literatur terkait benzen dan turunannya dan golongkan senyawa turunan benzen yang relatif aman serta yang berbahaya. Ini bisa kalian cari literasinya baik digital maupun yang manual dari buku paket. Sebagai penutup, kesimpulannya bahwa sifat dari benzen itu dibagi menjadi sifat fisik dan kimia, di mana sifat fisik menunjukkan kenampakan fisiknya, terutama pada suhu-suhu ruangan, sedangkan sifat kimianya lebih mengarah pada jenis-jenis reaksi yang terjadi pada benzen. Adapun kegunaannya, ternyata benzen dan turunannya mempunyai beberapa kegunaan yang sebenarnya familiar di kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, silakan perdalam materi bagian ini dengan latihan soal mandiri yang ada di sini dan literasi referensi lain yang relevan. Sampai bertemu di penilaian harian karena ini bagian kedua atau bagian akhir dari benzena dan turunannya. Terima kasih. Salam bahagia, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.